Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayuni Nismara Azani dengan NIM 21104111087 dari kelas C, Prodi Ilmu Komunikasi, UPN Veteran Jakarta. Di hari pertama aku melakukan puasa sosial media ini, aku pergi ke Lotte Mart bersama dengan keluarga aku untuk belanja bulanan. Dan ini papa yang kelihatannya lagi bingung mau milih produk yang mana. Jangan lupa beli sereal untuk sarapan. Ini aku ketika ngajak adik aku untuk joget-joget di tengah lagi belanja bulanan. Untung lagi sepi saat itu. Jangan lupa beli cemilan favorit biar bisa ngemil terus di rumah. Yang terletak di lantai 1 dan lantai 2 untuk mendapatkan kasir kami yang terletak silakan ya, pisang ya, pisang Hello Kitty, pisangnya satu packnya isinya. Minuman manis menjadi hal yang wajib dibeli saat belanja bulanan. And this is my favorite one. Setelah selesai belanja, aku dan mamaku pergi ke Jeko untuk membeli beberapa donat. Habis itu baru deh pulang ke rumah. Awannya bagus guys. Jalanan di minggu sore ini juga nggak macet. Setelah sampai ke rumah, aku lanjut ngisengin kucing yang sering datang ke rumah aku ini. Terus lanjut menikmati sunset ala-ala gitu deh. Nah, di hari kedua ini aku pergi ke kampus untuk melaksanakan kuliah secara offline. Kelas pertama yaitu kelas komunikasi antar pribadi. Lalu kelas kedua ada kelas komunikasi visual. Di kelas kali ini kami semua diajarkan untuk menggunakan Adobe Lightroom maupun Adobe Photoshop. Kelas sudah selesai dan saat kami semua keluar dari kelas ini benar-benar heboh banget dan rata-rata aku dan teman-teman juga pada nge-vlog semua. Seru banget pokoknya. By the way, ini benar-benar capek banget turun dari lantai 4 ke lantai 1. Sesampainya di lantai bawah, kami semua bergegas untuk menuju ke masjid. Gilanya udah kelihatan. ingat gua ya. Habis sholat guys. Sebelum pulang, aku bersama kedua temanku pergi ke depan kampus untuk membeli makanan. Di sini aku membeli dimsum. Hari ketiga eksperimenku ini benar-benar penuh dengan kelas dari pagi hingga siang. Ini ada kelas pertama yaitu kelas komunikasi massa. Pasti ada aja ya dengan menggunakan musik walaupun di kepala kita ya. Nah, Dan lagi belajar materi tentang musik. itu sifatnya itu ada itu yang merelaksasi. Waktunya untuk screenshot kehadiran. Terima kasih. Setelah selesai kelas pertama, aku memutuskan untuk sarapan dulu makai roti sebelum akhirnya lanjut ke kelas selanjutnya. Kelas kedua yaitu kelas bahasa Indonesia. Di sini kita lagi belajar tentang penyusunan sebuah makalah. Dan sorenya nggak lupa untuk main sama kucing lagi.
Setelah selesai kedua, aku ingin untuk makan siang dulu karena udah lapar banget dari tadi. Tiba-tiba kucing-kucing ini datang lagi ke rumahku, jadi aku main sama mereka deh. Nah, malamnya ini aku mau ngerjain tugas PKN yang aku punya. Dan pada akhirnya selesai juga. Setelah itu, aku menyempatkan diriku untuk membaca buku. Isinya bagus banget, full English disertai banyak ilustrasi. Sebenarnya buku ini merupakan buku yang sudah lama aku beli, namun aku belum memiliki waktu untuk melanjutkannya dan baru kali ini aku lanjutin baca lagi. Hari kelima alias hari terakhir yaitu kerja kelompok untuk ngerjain tugas fotografi sama teman-teman sekelompokku. Nah, ini ketika kami mulai menentukan angle mana yang paling pas untuk mengambil foto untuk tugas fotografi. Kali ini aku menggunakan baju kebaya dan ini masih tentang tugas fotografi. Di sini kami menggunakan kebaya dan batik untuk foto iklan layanan masyarakat yang melambangkan budaya Jawa. Di sini tuh bener-bener awkward banget, tapi ngakak banget juga. Pokoknya bener-bener gak bisa nahan ketawa deh. Ini saat pemotretannya. Setelah selesai foto, kita semua mesen chat time. Lumayan guys, ada promo juga. Hehehe. Pas sorenya, aku jalan-jalan sore ke sekitar komplek rumah temanku bareng-bareng sama Clarissa. Hai guys, jadi ini day 5 sama Clarissa. Iya, Gue day 4. kita lagi jalan-jalan aja Sumpah sih. guys, ini kompleknya gede banget tuh. Tapi enak. Tuh, kalau seberang lagi udah jalan. Tapi enak. Jalan sore. Kalau kita Isma lebih seru kayak. Iya. Tiap hari videoin mulu gue pengen. Amin ya rabbal alamin. Ini ya guys, kita mau Isma. Tadi mesen chat time bareng-bareng guys. Cuman rasanya udah kayak hambar gak sih? Iya, karena es. Harus prokes guys. Jangan lupa prokes walaupun kerja kelompok. Mau ketemu tengah. Terus gitu. Iya. 2, 3. Siluetnya doang. Waktunya OTW pulang. And I'm really having a nice day today with all of my friends. Sebagai seseorang yang selalu hidup berdampingan dengan teknologi, yang dimana hal-hal yang berbau teknologi seperti HP, laptop, YouTube, sosial media, game, film, dan lain-lain, itu pasti kalau menurut saya agak susah sih untuk dilepasnya. Jadi kadang sulit, kadang mudah juga untuk melepaskan diri dari hal-hal tersebut, karena pada aslinya hal-hal tersebut yang berbau teknologi itu memang sudah benar-benar menyatu dalam diri kita sehari-hari gitu. Tapi ketika saya melakukan eksperimen untuk
5 hari tanpa sosial media, TV, streaming film, dan lain-lain itu nggak terlalu susah, karena dari kemarin itu banyak banget aktivitas yang saya lakukan gitu loh, mulai dari kelas dan dari pagi sampai siang, abis itu sorenya ngerjain tugas, belum lagi tugas yang kemarin lagi banyak numpuk banget, terus ada juga kerja kelompok. Itu yang ngebuat saya jadi lebih mudah untuk melepaskan diri dan tidak menggunakan sosial media, TV, film, atau apapun itu. Itu ada 2 hal yang paling sering saya gunakan, yaitu sosial media dan juga games. Kalau misalkan kayak games gitu, saya suka banget main permainan kayak Candy Crush. Jadi setiap habis kelas tuh biasanya saya main itu untuk ngelepas pusing atau penat sehabis belajar gitu kan. Tapi kemarin-kemarin gak main, tapi rasanya jadi kayak agak aneh gitu. Yang biasanya saya main game, sekarang jadi nggak bisa selama 5 hari ini. Terus sama juga kayak sosmed, biasanya ketika saya lagi gabut atau malam ketika udah selesai ngerjain tugas, saya suka buka sosial media, entah itu hanya untuk hiburan atau sekedar mencari motivasi dan lain-lain. Dan ketika saya melakukan eksperimen ini, berarti nggak sama sekali tidak bisa untuk buka sosmed, itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Saya jadi bingung mau ngapain gitu loh. Biasanya mengisi waktu luang dengan sosial media, namun sekarang dalam eksperimen ini saya kan tidak diperbolehkan untuk membuka sosial media tersebut. Pada intinya di hari pertama dan juga kedua itu saya masih agak merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari sosial media. Namun ketika sudah beranjak ke hari ketiga, hari keempat, dan kelima, itu saya sudah mulai terbiasa untuk tidak menggunakan sosial media, YouTube, TV, ataupun platform streaming film. Sejujurnya di 5 hari ke belakang itu, ketika saya sedang melakukan eksperimen 5 hari tanpa sosial media ini, itu nggak ada aktivitas pengganti yang saya lakukan untuk mengisi kekosongan, karena kebetulan selama 5 hari ke belakang itu saya selalu ada kegiatan kayak tugas, kerja kelompok, atau family time bareng keluarga. Jadi nggak ada yang benar-benar aktivitas pengganti sih. Paling waktu di malam hari keempat kalau nggak salah, itu saya sempat merasa bosan, lalu saya mengganti kebosanan saya tersebut dengan cara membaca buku yang dulu pernah saya beli namun belum sempat saya baca. Namun ada satu aktivitas yang jadi sering saya lakukan ketika saya melakukan eksperimen 5 hari tanpa sosial media ini, yaitu saya jadi lebih sering main sama kucing. Kan banyak tuh kucing-kucing yang datang ke rumah saya gitu untuk sekadar tiduran segala macam. Saya jadi sering main sama mereka, ngelus-ngelus mereka, dan tanpa sadar itu benar-benar ngabisin waktu juga gitu. Tentu saya mendapatkan banyak efek dari puasa sosial media selama 5 hari ini. Yang pertama itu efeknya saya jadi lebih banyak mengobrol dan juga berinteraksi sama keluarga saya. Jadi lebih banyak ngobrol tentang banyak hal. Terus mungkin kadang kan ketika kita kumpul suka pada main HP dan segala macam. Nah kalau saat ini sama sekali saya nggak kayak gitu. Jadi karena nggak boleh buka sosial media dan segala macamnya, saya jadi lebih banyak ngobrol dan interaksi sama keluarga. Yang kedua, saya jadi lebih banyak juga untuk interaksi sama teman-teman nih, bercerita tentang banyak hal. Kayak pas kerkom tuh jadi, mungkin kan kadang pas kerja kelompok sering pada asik sendiri main HP. Nah kalau saat ini, karena saat itu kami sedang menjalankan secara bersama puasa sosmed, jadi kami lebih banyak untuk berinteraksi dan juga ngobrol satu sama lain, cerita-cerita tentang banyak hal. Lalu ketika saya makan itu durasinya jauh jadi lebih cepat, karena biasanya ketika saya makan itu kan saya nonton YouTube atau sambil main sosmed, pokoknya megang HP deh gitu. Kalau sekarang nggak bisa buka sosmed dan lain-lainnya, yang ngebuat saya kalau makan ya jadi fokus aja sama makan saya, dan itu membuat saya makan jadi lebih cepat. Ada satu efek yang benar-benar saya rasakan selama saya tidak bermain sosial media maupun YouTube, yaitu saya merasa hidup saya itu jauh lebih damai dan juga jauh lebih bahagia.
Karena terkadang ketika buka sosial media, terus ketika kita melihat pencapaian orang ataupun hal-hal lain, itu suka timbul rasa insecure atau kayak iri gitu. Nah, selama saya nggak buka sosial media ini, saya merasa jadi lebih bisa menghargai diri saya sendiri dan merasa bahwa nggak perlulah insecure dan segala macamnya. Intinya saya benar-benar merasa hidup saya jauh lebih damai dan juga lebih bahagia. Lalu efek yang lainnya itu saya jadi bisa lebih menghargai waktu dan tidak menyita waktu saya hanya untuk bermain sosial media seperti yang sering saya lakukan sebelum-sebelumnya. Oh ya, satu hal lagi efeknya yaitu saya merasa ketika saya sedang ada kelas ataupun sedang ngerjain tugas itu terasa jauh lebih fokus tanpa adanya sosial media ini, karena kadang kan suka ke distract tuh sama notifikasi dari sosial media dan segala macamnya. Namun ketika saya melakukan eksperimen tanpa sosial media ini, benar-benar membuat saya jauh lebih fokus dalam belajar, baik itu dalam kelas maupun ketika saya sedang mengerjakan tugas-tugas. Tidak, saya tidak menemukan produktivitas baru karena kegiatan yang saya lakukan selama 5 hari ini merupakan kegiatan sehari-hari saya alias kebiasaan saya yang memang saya lakukan hampir setiap hari. Namun di balik itu saya merasa jauh lebih produktif ketika dalam melakukan aktivitas saya sehari-hari. Misalnya ketika saya sedang mengerjakan tugas, itu jadi lebih fokus karena tidak terganggu oleh HP, ataupun sosial media. Lalu ketika saya ingin tidur, biasanya saya suka buka sosial media dulu. Cuman karena saya sedang melakukan puasa sosmed ini, maka saya merasa bahwa waktu tidur saya jadi jauh lebih cukup gitu, karena saya tidak menyita waktu saya sebelum tidur dengan bermain sosial media. Ya, menurut saya interaksi yang saya lakukan dengan orang lain dari hari ke hari selama saya menjalankan puasa sosmed ini mengalami perubahan, baik itu dari durasi, ke dalam pembicaraan maupun topik yang saya bicarakan. Misalnya ketika contohnya seperti saya sedang bersama keluarga, yaitu topik-topik yang saya tanyakan tuh jauh lebih banyak durasi ketika saya mengobrol dengan kedua orang tua saya ataupun dengan adik-adik saya, itu jadi lebih lama dari biasanya. Lalu begitu juga dengan interaksi yang saya lakukan dengan teman-teman saya, seperti di hari kelima kemarin saya sempat kerja kelompok bersama teman-teman saya dan kami semua itu jadi lebih banyak bercerita antara satu sama lain gitu, nggak hanya sibuk main HP sendiri, seperti cerita-cerita tentang masa-masa SMA, kehidupan percintaan, hingga ngelawak bareng. Jadi topik yang dibicarakan pun jadi lebih banyak dan durasi yang kami jalani dalam pembicaraan juga jauh lebih lama. Sejujurnya di hari kelima alias hari terakhir saya melakukan eksperimen ini, saya sempat tergoda untuk membuka sosial media karena kebetulan penyanyi favorit saya itu membuat sebuah postingan baru di Instagram. Jadi saya memutuskan untuk membuka sosial media dan mengecek konten baru apakah yang sedang dia posting. Namun sebenarnya sejak beberapa hari yang lalu, sekitar 2-3 hari, saya sudah menahan diri saya sendiri untuk tidak membuka sosial media untuk mengecek konten baru yang diposting oleh penyanyi favorit saya. Namun di hari kelima ini saya sudah merasa tidak kuat lagi untuk menahan diri sendiri dari rasa kepo. Jadi saya memutuskan untuk membuka sosial media untuk mengecek konten yang diupload oleh penyanyi favorit saya. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa eksperimen ini gagal, walaupun bentar lagi udah berhasil.